Tokoh Punokawan Golek. Tokoh Semar digambarkan sebagai seorang yang bertubuh besar, berperut buncit, berhidung pesek, dan hanya memiliki satu gigi. Semar dikisahkan sebagai penasihat sekaligus pengasuh para kesatria berbudi luhur. Dan Semar juga memiliki sifat yang sederhana, jujur, dan tulus. Semar juga dipandang sebagai sosok tokoh yang bijaksana, cerdas, dan berpengetahuan luas. Tak heran kalau Semar menjadi tokoh yang disegani dan dihormati oleh para kesatria. Istri Semar bernama Dewi Kanastren. Dulu ketika masih di Kahyangan, Semar adalah sosok seorang dewa bernama Batara Ismaya yang menikahi Dewi Senggani dan berputra 10 anak. Lalu tokoh berikutnya adalah Petruk. Menurut pedalangan, Petruk adalah anak pendeta raksasa di pertapaan dan bertempat di dalam laut bernama Begawan Selantara. Sebelumnya, ia bernama Bambang Pecruk Penyukilan. Bambang Pecruk Penyukilan sosok yang gemar bersenda gurau, baik dengan ucapan maupun tingkah laku dan senang berkelahi. Ia seseorang yang pilih tanding atau sakti di tempat kediamannya dan daerah sekitarnya. Petruk mempunyai istri bernama Dewi Ambarawati, putri Prabu Ambara Rasya, raja negara Pandan Surat, dan didapatnya melalui perang tanding. Dalam perkawinan ini, mereka mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Lengkung Kusuma. Petruk memiliki ciri khas fisik yang bisa mudah kita ingat loh. Ciri fisiknya adalah hidungnya yang panjang. Hidungnya Petruk paling panjang di antara kedua saudaranya. Bentuk fisiknya, ia memiliki perut yang dijuluki kantong bolong. Bentuk fisik atau julukan ini bukan hanya simbol dari sifat Petruk yang dermawan saja, melainkan Petruk juga memiliki sifat pandai bicara. Namun, terkadang bicaranya hanya tong kosong, alias tidak ada artinya. Lalu, tokoh yang terakhir dari Punokawan adalah Bagong. Ki Lurah Bagong adalah nama salah satu tokoh Punokawan dalam kisah pewayangan yang berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tokoh ini dikisahkan sebagai anak bungsu Semar. Dalam pewayangan Sunda disebut sebagai Cepot atau Astrajingga, adalah anak tertua Semar. Bagong juga bisa dikenal dengan Gurubuk atau Kardun. Sedang di Jawa Timur lebih dikenal dengan nama Jamblahita. Di daerah Banyumas, Punokawan ini lebih terkenal dengan sebutan Bawor. Pada wayang Banjar atau Kalimantan Selatan, ia dipanggil Begung. Ciri fisik Bagong sebagai seorang Punokawan yang sifatnya menghibur penonton wayang. Tokoh Bagong pun dilukiskan dengan ciri-ciri fisik yang mengundang kelucuan, bertubuh pendek dan gemuk, dengan mata bundar besar, bibirnya lebar, hidungnya kecil, dan bersifat agak kekanak-kanakan. Gaya bicara Bagong terkesan semaunya sendiri dibandingkan dengan ketiga Punokawan lainnya, yaitu Semar, Gareng, dan Petruk. Maka Bagong adalah sosok yang paling lugu dan kurang mengerti tata krama. Meskipun demikian, majikannya tetap bisa memaklumi. Bagong dikenal tidak mempunyai istri dan anak. Gareng. Gareng adalah salah satu dari 4 Punokawan yang sering muncul dalam pertunjukan wayang di Jawa. Nama lengkapnya adalah Nala Gareng. Hanya saja lebih akrab dengan sebutan Gareng.